Semangat pagi sahabat Matematikaria, jumpa lagi di channel Matematikaria. Saat ini melanjutkan seri vektor, yaitu vektor pada bangun ruang. Akan dibahas mengenai perkalian skalar dua vektor, sudut antara dua vektor, proyeksi skalar ortogonal, proyeksi vektor ortogonal. Vektor pada bangun ruang. Perkalian skalar dua vektor. Definisinya, perkalian skalar antara dua vektor A dan vektor B ditulis dengan notasi seperti ini, membacanya A dot B. Didefinisikan sebagai panjang vektor A kali panjang vektor B dikalikan cos theta, di mana theta adalah sudut antara vektor A dan vektor B. Interpretasi geometri dari perkalian skalar dua vektor adalah sebagai berikut. Perhatikan bahwa A dot B sama dengan panjang vektor A kali panjang vektor B dikalikan cos theta. Maka bisa kita asumsikan yang pertama, yaitu panjang vektor A kali panjang vektor B cos theta, di mana panjang vektor B cos theta adalah proyeksi vektor B pada vektor A. Nah, ini vektor B ini kalau kita proyeksikan ke vektor A, hijau ini proyeksinya adalah ini yang warna merah. Panjang vektor B cos theta. Kenapa demikian? Itu kalian harus ingat lagi pelajaran trigonometri. Di situ kan kosinus adalah sisi samping dibagi sisi miring. Sisi sampingnya ini, sisi miringnya B. Misalnya ini kita namakan X, ini kan X dibagi panjang vektor B, sehingga X sama dengan panjang vektor B kali cos theta. Yang merah ini panjang vektor B kali cos theta. Itu asumsi yang pertama. Yang kedua, kita proyeksikan vektor A pada vektor B. Ini kalau vektor B ini kurang panjang, dibuat perpanjangannya ya. Diproyeksikan berarti dibuat garis dari ujung vektor A tegak lurus pada vektor B. Nah, ini adalah panjang proyeksinya. Jadi A dot B bisa dilihat sebagai panjang vektor A kali cos theta dikalikan panjang vektor B. Nih, yang warna merah ini panjang vektor A kali cos theta dikalikan panjang vektor B. Itu penafsiran secara geometrinya. Kemudian yang kedua adalah mengenai tanda dari perkalian skalar dua vektor. A dot B adalah suatu skalar atau bilangan real. Bilangan real bisa positif, negatif, bisa nol. Kita lihat beberapa kemungkinannya. Jika sudut antara dua vektor itu lancip, maka A dot B akan bernilai positif karena cos theta ini kan nilainya nanti positif.
Jika kedua vektor tersebut tegak lurus, mandiri cos 90 derajat, cos 90 derajat sama dengan 0, maka A dot B nya nanti akan sama dengan 0. Kemungkinan yang ketiga yaitu jika sudutnya tumpul, maka kosinus tetanya negatif. Dengan demikian A dot B akan bernilai negatif. Kemungkinan yang keempat yaitu kalau sejajar berarti kan sudut antara dua vektor 0, maka cos 0 sama dengan 1, sehingga A dot B nanti sama dengan panjang vektor A kali panjang vektor B. Nah, dari 4 kemungkinan tadi, satu kesimpulan yang penting yaitu untuk vektor A dan vektor B yang keduanya bukan vektor 0, vektor A akan tegak lurus vektor B jika dan hanya jika A dot B sama dengan 0. Perhatikan di sini ada kata jika dan hanya jika. Maksudnya adalah jika vektor A tegak lurus vektor B, maka A dot B 0. Demikian juga sebaliknya, jika A dot B sama dengan 0, maka vektor A akan tegak lurus vektor B. Hubungan besar vektor dengan perkalian skalar. Tadi sudah kita lihat bahwa A dot B sama dengan panjang vektor A kali panjang vektor B cos theta, di mana theta adalah sudut antara vektor A dan B. Jika sudutnya 0, maka A dot B menjadi panjang vektor A kali panjang vektor B kali cos 0. Cos 0 sama dengan 1, sehingga A dot B akan sama dengan panjang vektor A kali panjang vektor B. Dengan demikian, bagaimanakah dengan A dot A dan atau B dot B? Tentunya A dot vektor sudut antara vektor A dengan A ya 0, antara vektor B dengan B ya 0 juga. Dengan demikian, maka A dot A akan sama dengan panjang vektor A kali panjang vektor A atau panjang vektor A kuadrat. Kalau diaplikasikan di vektor-vektor satuan IJK seperti ini, kalau ininya sama ya I, J, K, kita kalikan skalar hasilnya 1. Sedangkan jika berbeda IJ, JK, IK akan menghasilkan 0. Bagaimana jika hasil kali skalar dinyatakan dalam bentuk komponen? Jika vektor A sama dengan X1, Y1, Z1 dan B X2, Y2, Z2, maka A dot B sama dengan X1, X2 kali ditambah Y1, Y2 ditambah Z1, Z2. Bagaimanakah buktinya? Kita lihat pada gambar segitiga ini, segitiga AOB, maka AB, vektor AB sama dengan vektor B dikurangi vektor A. Ini kita kurangi ya, kurangi aja komponennya X2 min X1, Y2 min Y1, Z2 min Z1. Panjang vektor AB kalau dikuadratkan kan berarti sama dengan ini B min A kuadrat sama dengan X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat ditambah Z2 min Z1 kuadrat. Panjang vektor A kuadrat tentunya sama dengan X1 kuadrat plus Y1 kuadrat ditambah Z1 kuadrat, dan panjang vektor B kuadrat ya X2 kuadrat tambah Y2 kuadrat ditambah Z2 kuadrat. Dengan aturan kosinus ini segitiga AOB, maka panjang vektor AB ini akan sama dengan OA kuadrat tambah OB kuadrat dikurangi 2 kali OA kali OB kali cos theta ya.
Sedangkan AB sendiri tadi adalah X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat tambah Z2 min Z1 kuadrat. OA ya. OA ya sama dengan ini. X1 kuadrat plus Y1 kuadrat plus Z1 kuadrat. OB nya ini kita masukkan, dikurangi 2 kali panjang vektor A panjang vektor B cos theta, lalu ini dijabarkan menjadi X2 kuadrat min 2 X1 X2 plus X1 kuadrat. Ini kalau dijabarkan Y2 kuadrat min 2 Y1 Y2 plus Y1 kuadrat, ini dijabarkan menjadi Z2 kuadrat min 2 Z1 Z2 plus Z1 kuadrat. Ini mengacu pada pola A min B kuadrat A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Ruas kanan seperti wajah dulu, kemudian ini bisa disederhanakan ya, ini X2 dan X1 kuadrat Y2 kuadrat seperti itu. Kita sederhanakan, ini Z1 maka yang tersisa menjadi min 2 X1 X2 min 2 Y1 Y2 min 2 Z1 Z2 di ruas kiri, dan ruas kanan hanya tersisa min 2 kali panjang vektor A maka panjang vektor B cos theta. Selanjutnya dibagi min 2, jadi plus ya, X1 X2 nih, plus Y1 Y2 plus Z1 Z2 panjang vektor A kali panjang vektor B cos theta. Nah, yang di ruas kanan ini kan adalah definisi dari A dot B. Contohnya, besar vektor A dan vektor B berturut-turut 4 dan 5 membentuk sudut 60 derajat. Hitunglah A dot B. Ya, 4 kali 5 kali cos 60 derajat. Cos 60 derajat adalah setengah. 20 kali setengah sama dengan 10. Contoh yang kedua, vektor A 3 min 3 2, vektor B 1 4 min 2. Tentukanlah A dot B. Ya, ini kita gunakan yang rumus komponen tadi, 3 kali 1 tambah min 3 kali 4 ditambah 2 kali min 2 menghasilkan minus 13. Contoh yang ketiga, diketahui vektor A2 min 35 dan vektor B 142. Buktikan kalau vektor A dan B adalah saling tegak lurus. Nah, untuk membuktikan saling tegak lurus, A dot B sama dengan 0. 2 kali 1 ditambah min 3 kali 4 ditambah 5 kali 2 jadi 2 dikurangi 12 ditambah 10 sama dengan 0. Karena A dot B sama dengan 0, maka vektor A dan B saling tegak lurus. Contoh yang keempat, diketahui vektor A sama dengan X I min 4J plus K dan vektor B XI plus XJ min 21K. Tentukanlah nilai X jika A dan vektor A dan B saling tegak lurus. Saling tegak lurus maka A dot B sama dengan 0, ya kita kalikan saja. X dikalikan X ditambah min 4 kali X ditambah 1 kali minus 21 sama dengan 0. X kali X, X kuadrat plus 1 min K plus 1 kali minus 21 minus 21. Ini difaktorkan, dua bilangan yang hasil kalinya minus 21 jumlahnya min 4 adalah 3 dan min 7. Jadi X nya min 3 atau 7 supaya
dua vektor AB ini saling tegak lurus. Sudut antara dua vektor. Jika vektor A adalah X1, Y1, Z1 dan vektor B X2, Y2, Z2 adalah vektor-vektor dalam bangun ruang dan θ adalah sudut yang dibentuk oleh kedua vektor tersebut, maka besar sudut θ dapat ditentukan dengan menggunakan rumus cos θ sama dengan A dot B dibagi panjang vektor A kali panjang vektor B. A dot B tadi dalam bentuk komponen adalah X1 X2 ditambah Y1 Y2 tambah Z1 Z2. Panjang vektor A ya ini akar dari X1 kuadrat plus Y1 kuadrat plus Z1 kuadrat, panjang vektor B akar dari X2 kuadrat plus Y2 kuadrat plus Z2 kuadrat. Misalnya diketahui vektor A2 min 4 min 2 dan B min 1 min 1 min 2. Tentukanlah besar sudut antara kedua vektor tersebut. Cara menjelaskannya, cos θ sama dengan X1 X2 plus Y1 Y2 ditambah Z1 Z2 dibagi akar X1 kuadrat plus Y1 kuadrat plus Z1 kuadrat kali akar X2 kuadrat plus Y2 kuadrat plus Z2 kuadrat. Ini tinggal kita masukkan saja nih datanya. 2 kali min 1 ditambah min 4 kali min 1 ditambah min 2 kali min 2 dibagi akar ini 2 kuadrat min 4 kuadrat 2 kuadrat kali akar min 1 kuadrat min 1 kuadrat tambah 2 kuadrat menghasilkan 2 kali min 1 min 2 min 4 kali min 1 4 min 2 kali min 2 4 2 kuadrat 4 min 4 kuadrat 16 min 2 kuadrat 4 min 1 kuadrat 1 2 kuadrat 4. Jadi 6 dibagi akar 24 kali akar 6 ini adalah akar 144 12 6 dibagi 12 setengah. Kosinus yang hasilnya setengah adalah 60 derajat. Jadi vektor A dan vektor B membentuk sudut 60 derajat. Contoh yang berikutnya, vektor A adalah I min 2J plus 2K, vektor B min 4I min 2J plus 4K. Tentukan besar sudut antara kedua vektor tersebut. Cos θ sama dengan 1 ya, ini I berarti kan 1I ya, 1 kali min 4 min 2 kali min 2 2 kali 4 dibagi akar ya, ini 1 kuadrat min 2 kuadrat tambah 2 kuadrat kali akar min 4 kuadrat ditambah min 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat menghasilkan ini 4 min 2 kali min 2 4 2 kali 4 8 1 kuadrat 1 min 2 kuadrat 4 kuadrat 16 sehingga menjadi sama dengan 8 dibagi 1 tambah 4 tambah 4 adalah 9 16 tambah 4 tambah 16 36 akar 9 adalah 3 akar 36 6 3 kali 6 18 8 per 18. Nah ini bukan sudut istimewa, maka dari itu untuk menentukan sudut θ-nya menggunakan kalkulator, bisa diunduh di Google Play. Proyeksi ortogonal suatu vektor pada vektor lain. Di sini ada vektor A dan vektor B membentuk sudut θ. Faktor posisi dari titik OA adalah A dan OB sama dengan B. Bagaimana dengan proyeksi ortogonal vektor B pada vektor A? Ya, caranya dari titik
dari titik B ini yang merupakan ujung vektor B ditarik garis yang tegak lurus pada OA. Nah, misalnya memotongnya di B1. Proyeksi ortogonal vektor B pada A adalah OB1. Jadi ini namanya proyeksi ortogonal atau ditulis vektor BA. Dengan cara berpikir yang sama, kita bisa mencari proyeksi ortogonal vektor A pada vektor B, yaitu dengan menarik garis yang tegak lurus dari ujung vektor A ini pada vektor B. Misalnya memotong di A1, maka inilah yang disebut proyeksi ortogonal vektor A pada vektor B. Proyeksi skalar ortogonal. Proyeksi ortogonal vektor B pada vektor A tadi adalah vektor OB1 atau vektor BA. Nah, panjangnya ya, jadi panjangnya disebut dengan proyeksi skalar ortogonal. Jadi panjang OB1 istilahnya itu proyeksi skalar ortogonal. Sedangkan vektor OB1 itu sendiri namanya nanti adalah proyeksi vektor ortogonal. Lah, panjangnya berapa? Kita lihat pada gambar ini, OB1 kan sama dengan OB kali cos theta. Sedangkan cos theta sendiri tadi dari rumusan sudut antara dua vektor adalah A dot B dibagi panjang vektor A kali panjang vektor B. Maka kalau kita jadikan 1, OB1 sama dengan, ini adalah panjang vektor B kali A dot B dibagi panjang vektor A kali panjang vektor B. Lalu ini disederhanakan, ini bisa dicoret ya, panjang vektor B, maka tersisa A dot B dibagi panjang vektor A. Nah, dengan cara yang sama bagaimanakah untuk OA1? Panjangnya berapa? Atau proyeksi skalar ortogonal vektor A pada vektor B. Ya, tinggal kita ganti saja ini menjadi OA1 sama dengan panjang vektor A kali sudut antara kali cos theta. Ini kalau kita sederhanakan, maka menjadi A dot B dibagi panjang vektor B. Nah, hasil dari proyeksi skalar ortogonal ini adalah nanti merupakan suatu bilangan real. Proyeksi vektor ortogonal. Bagaimana dengan proyeksi vektor ortogonal vektor B pada vektor A, yaitu OB1 atau vektor BA ini? Proyeksi vektor ortogonal OB1 ini panjangnya ini saja sama adalah proyeksi skalar ortogonal, sedangkan arahnya, karena vektor harus punya panjang dan arah, arahnya sama searah dengan vektor A. Sehingga vektor BA sama dengan vektor panjang vektor BA dikalikan
vektor satuan A. Vektor satuan sudah kita bahas di video sebelumnya, yaitu sama dengan vektor itu sendiri dibagi panjang vektor. Dengan demikian, kalau kita tulis lebih lanjut, kalau kita tulis lebih lanjut, vektor BA sama dengan panjang vektor BA kali vektor satuan A. Vektor satuan A adalah vektor A dibagi panjang vektor A, dan karena panjang vektor BA sama dengan A dot B dibagi panjang vektor A, maka kita peroleh vektor BA sama dengan A dot B dibagi panjang vektor A kali vektor A dibagi panjang vektor A. Nah, ini penyebutnya menjadi panjang vektor A kuadrat, sehingga vektor BA sama dengan A dot B dibagi panjang vektor A kuadrat kali vektor A. Jadi ini OB 1 atau vektor BA, nanti ngitungnya A dot B dibagi panjang vektor A kuadrat kali vektor A. Dengan cara yang sama nanti untuk yang proyeksi vektor ortogonal vektor A ke B akan menjadi A dot B dibagi panjang vektor B kali B kuadrat. Dengan cara yang sama kita peroleh vektor AB nanti akan sama A dot B dibagi panjang vektor B kuadrat kali vektor B. Contohnya, misalnya diberikan vektor A 3, 1, 3, vektor B 1, min 2, 1. Tentukanlah proyeksi skalar vektor A pada vektor B dan proyeksi vektor B pada vektor A. Menyelesaikannya, kita hitung dulu A dot B 3 kali 1, 1 kali min 2, 3 kali 1. Kita sederhanakan sama dengan 4. Dan panjang vektor B berarti akar 1 kuadrat tambah min 2 kuadrat tambah 1 kuadrat sama dengan akar 6. Dengan demikian maka proyeksi skalar vektor A pada vektor B adalah, kita gunakan rumusnya, A dot B dibagi panjang vektor B 4 dibagi akar 6. Untuk panjang vektor A sama dengan akar dari 3 kuadrat plus 1 kuadrat plus 3 kuadrat sama dengan akar 19. Dengan demikian maka proyeksi vektor B pada vektor A adalah A dot B dibagi panjang vektor A kuadrat kali vektor A. Jadi sama dengan ini. Untuk A dot B tadi sudah dihitung, yaitu 4 menjadi 4 dibagi 19 kali vektor A nya, vektor A 313. Kemudian ini dikalikan 4 per 19 kali 3 12 per 19, 4 per 19 kali 1 4 per 19. Ini sama untuk komponen yang ketiga. Atau kalau ditulis dalam bentuk vektor satuan seperti ini, 12 per 19i ditambah 4 per 19j ditambah 12 per 19k.
aplikasi vektor di dalam fisika, misalnya untuk menentukan usaha. Usaha adalah hasil kali besar gaya dengan besar perpindahan yang searah gaya. Jadi V sama dengan panjang vektor F kali panjang vektor S cos theta, atau sama dengan F dot S. Contohnya, suatu gaya F2I plus J min 2K bekerja pada partikel di titik 3,2,2 dan memindahkannya ke titik B1,3 kolom koma min 1. Tentukanlah usaha yang dilakukan. Penyelesaiannya, kita hitung dulu perpindahannya, yaitu dari A ke B, maka sama dengan vektor B dikurangi vektor A. Kita kurangi 1 dikurangi 3 min 2, 3 kurangi 2 1, min 1 dikurangi 2 min 3. F dot S berarti min 2 kali 2 ditambah 1 kali 1 tambah min 3 kali min 2 min 4 tambah 1 ditambah 6 sama dengan 3.